Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Zaki dari kelas 10-6 absen nomor 20. Di sini saya akan menjelaskan mengenai hukum dasar kimia. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai hukum dasar kimia yang disusun oleh saya sendiri dari kelas 10-6. Dari daftar isi terdapat Lavoisier, Proust, Avogadro, Dalton, dan Gay-Lussac yang nanti akan saya jelaskan pada PPT kali ini. Nah, hukum Lavoisier dicetuskan oleh ilmuwan asal Prancis yaitu Antoine Laurent Lavoisier atau yang bisa disebut Lavoisier. Dalam penelitiannya, Lavoisier membakar merkuri cair berwarna putih dengan oksigen sampai dihasilkan merkuri oksida berwarna merah. Tidak sampai situ saja, Lavoisier memanaskan merkuri oksida sampai terbentuk merkuri cair berwarna putih dan oksigen. Dari penelitian tersebut diperoleh hasil bahwa massa oksigen yang dibutuhkan pada proses pembakaran sama dengan massa oksigen yang terbentuk setelah merkuri oksida dipanaskan. Nah, oleh karena itu, hukum Lavoisier dikenal sebagai hukum kekekalan massa. Ada pula pernyataan hukum Lavoisier yang dicetuskan oleh dia. Nah, massa total zat sebelum reaksi sama dengan massa total zat setelah reaksi. Nah, berikut adalah contohnya. Diketahui massa nitrogen sama dengan 3 gram dan massa amonia sama dengan 16 gram. Maka reaksinya yaitu 3 gram X sama dengan 16 gram. Jadi 3 gram tambah berapa yang hasilnya sama dengan 16 gram. Jadi 16 dikurang 3, jadi hasilnya 13 gram. Jadi X tersebut nilainya 13 gram atau hidrogen yang dibutuhkan sebanyak 13 gram. Nah, selanjutnya yaitu Joseph Louis Proust, yaitu seorang ilmuwan asal Prancis, meneliti perbandingan massa unsur yang terkandung di dalam sebuah senyawa pada tahun 1799. Penelitian itu membuktikan bahwa setiap senyawa tersusun atas unsur-unsur dengan komposisi tertentu dan tetap. Oleh karena itu, hukum Proust dikenal sebagai hukum perbandingan tetap. Adapun pernyataan yang dikemukakan oleh Proust yaitu perbandingan massa unsur-unsur dalam satu senyawa adalah tertentu dan tetap. Nah, berikut adalah contoh soal yang bisa kalian lihat dan kalian pahami. Dan selanjutnya yaitu ilmuwan Inggris yaitu John Dalton melakukan penelitian dengan membandingkan massa unsur-unsur pada beberapa senyawa. Contohnya oksida karbon dan oksida nitrogen. Senyawa yang digunakan Dalton adalah karbon monoksida atau CO dan karbon dioksida CO2. Dari perbandingan keduanya diperoleh hasilnya sebagai berikut. Berikut merupakan contohnya dengan alternatif penyelesaiannya. Selanjutnya itu hukum Gay-Lussac, yaitu dicetuskan oleh ilmuwan asal Prancis yaitu Joseph Gay-Lussac. Lussac meneliti tentang volume gas dalam satu reaksi kimia. Berdasarkan penelitiannya, Lussac mengambil kesimpulan bahwa perubahan volume gas dipengaruhi oleh suhu dan tekanan. Pada suhu dan tekanan tertentu, 1 liter gas nitrogen bisa bereaksi dengan 3 liter gas hidrogen, menghasilkan 2 liter gas amonia. Adapun persamaan reaksinya yaitu sebagai berikut. Yaitu N2 plus 3H2 yaitu menghasilkan 2NH3. Adapun pernyataan hukum Gay-Lussac yaitu sebagai berikut.
Pada suhu dan tekanan yang sama, perbandingan volume gas yang bereaksi dan hasil reaksi merupakan bilangan bulat yang sederhana. Berikut merupakan contoh soal yang bisa kalian pahami dan kalian pause terlebih dahulu. Selanjutnya yaitu Avogadro. Hipotesis Avogadro dicetuskan oleh seorang ilmuwan asal Italia, yaitu Amadeo Avogadro pada tahun 1811. Avogadro menyatakan bahwa partikel unsur tidak selalu berupa atom yang berdiri sendiri, melainkan bisa berbentuk molekul unsur. Contohnya yaitu H2, O2, dan N2, serta P4. Berdasarkan pemikiran tersebut, Avogadro berhasil menjelaskan hukum Gay-Lussac dan membuat hipotesis sebagai berikut. Pernyataan Avogadro yaitu pada suhu dan tekanan yang sama, perbandingan volume gas yang volumenya sama memiliki jumlah molekul yang sama pula. Jika massa karbon di dalam CO dan CO2 sama, massa oksigen di dalamnya akan memenuhi perbandingan tertentu. Perbandingan massa oksigen pada senyawa CO dan CO2 yang diperoleh Dalton adalah 4:8, yaitu 1:2. Dengan demikian, hukum Dalton dikenal sebagai hukum perbandingan berganda. Nah, berikut merupakan contoh soal dari Avogadro yang dapat kalian pahami dan kalian pause terlebih dahulu. Baiklah, begitu saja penjelasan materi hukum dasar kimia dari saya. Semoga materi yang saya jelaskan dapat menjadi ilmu pengetahuan yang bermanfaat bagi kita semua. Bila ada salah kata, saya minta maaf dan mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekian saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.